Sahabat Seruya, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di wilayah Luwu dan Toraja, berjumpa kembali dalam sorotan Koran Seruya hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Saya tidak sendiri bersama Bung CBD atau dikenal dengan Bung Hairil Badru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ijan. Ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, saya sapa dulu sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada. Nah, lama kita 4 hari Ya, jeda Libur. karena libur panjang. libur panjang. Nah, sahabat Koran Seruya, Seruya TV, kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Koran Seruya pagi ini. Hari ini edisi Kamis 30 Januari 2022. Nah, kita berharap di hari Kamis yang manis ini, tentunya apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi aktivitas kita Sesuai dengan harapan. sesuai dengan harapan. Ya. Seperti itu. Baik, sahabat Seruya, kita masuk saja di topik kita ya. Pertama, sorotan berita Koran Seruya hari ini, yang kayaknya semua masyarakat Kota Palopo masih masih berharap dengan proses penyelenggaraan pilkada. Iya. Barangkali yang bisa dijelaskan gimana ini, Bung? Ya, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, ini kan seperti sebelum libur itu kan ada peristiwa yang boleh saya bilang menyita perhatian publik di Iya. Kota Palopo, yaitu ending dari sidang etik Iya. di DKPP. Nah, seperti kita ketahui bahwa 3 komisioner KPU, yakni ketua KPU dan 2 anggotanya, itu kan diberhentikan secara tidak hormat Iya. karena dinilai melakukan pelanggaran etik. Kemudian 2 Bawaslu, komisioner Bawaslu, itu ketua Bawaslu Kota Palopo Ibu Hairana dengan anggotanya Iya. Widianto disanksi tegas, itu bukan pemecatan tapi peringatan keras karena dinilai tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Nah, keputusan DKPP ini tentu menjadi catatan buruk dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Palopo. Pernah juga sebelumnya itu juga pada Pilkada 2013 kalau saya tidak 18 salah. Itu juga ada pemecatan. Iya. Ada pemecatan, malah 5 itu. Sekaligus semua. Sekaligus Iya. dipecat. Nah, ini menjadi catatan buruk pelaksanaan pilkada, karena yang bermasalah ini dianggap tidak melanggar etik penyelenggaraan adalah penyelenggara, 3 orang. Iya. Nah, ini tentu ke depan kita berharap penyelenggara ini mesti memang melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai koridor, sesuai Memahami aturan, fungsinya ya. memahami fungsinya. Nah, ini kan setelah pemecatan ini kan ada proses PAW, Iya. pergantian antar waktu 3 orang itu. Iya. Nah, itu kan kita serahkan pada jalur dan mekanisme, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya. Iya. Baik, sahabat Seruya, bicara soal sidang DKPP dan MK, ini kan banyak masyarakat berpikir ini apakah ada hubungannya atau tidak ya? Tetapi bisa dijelaskan. Ya, Bung Ijan, sahabat Koran Seruya, sebenarnya sidang DKPP dengan MK sebenarnya itu beda kewenangan. DKPP sebenarnya itu menyangkut etik penyelenggara. Nah, sementara MK ini seperti kita ketahui adalah sengketa. Iya. Sengketa yang lebih bukan terkait etik. Tetapi ini kan kita masih meraba-raba ini, masih bertanya-tanya kapan sidang lanjutan di MK. DKPP sudah selesai. Publik sekarang di Kota Palopo ini menanti kapan sidang MK. Nah, sahabat Koran Seruya, netizen dan Bung Ijan, ini kita menanti ada namanya putusan dismisal. Putusan dismisal ini kalau semacam putusan selah. Nah, nanti majelis MK ini akan mengadakan sidang dismisal
Sidang dismisal ini akan menentukan apakah gugatan ini layak untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian atau tidak layak. Nah, keputusan dismisal ini akan menentukan arah proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Katakanlah majelis MK menilai bahwa gugatan sengketa Pilkada Palopo yang diajukan pasangan nomor urut 2 FKJ Nur ini tidak layak untuk masuk ke tahap pembuktian atau sidang lanjutan pembuktian, maka proses sengketa itu berakhir. Dan ya sudah pasti kita ketahui bahwa keputusan perolehan suara terbanyak kemarin itu diraih pasangan nomor 4, Faisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud, itu yang menjadi wali kota ke depan. Kalau keputusan dismisal itu menyatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Sebaliknya Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, kalau admisal ini memutuskan lanjut untuk sidang pembuktian, nah ini benang merahnya tadi. Keputusan DKPP bisa diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon ke MK sebagai bukti baru, sebagai bukti tambahan. Bahwa hasil sidang DKPP ini akan menjadi bukti tambahan diajukan oleh penggugat atau pemohon ke majelis MK. Jadi bagaimana nih dengan ya ini kan persepsi publik yang macam-macam ini bagaimana? Bagaimana supaya kalau kita mengamati publik ini, baik dari kubu penggugat ini sangat optimis bahwa sidang admisal nanti akan memutuskan bahwa gugatan pasangan nomor 2 ini layak untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sebaliknya, pihak terkait ini, dalam hal ini kubu simpatisan, relawan, tim, dan pihak dari pasangan nomor urut 4, ini sangat yakin juga bahwa keputusan KPU peraih suara terbanyak itu tidak akan berubah dan pasangan nomor urut 4 akan tetap dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo periode berikutnya 5 tahun ke depan. Kita intinya di sini, mari kita menantikan apapun keputusan MK, apakah sidang lanjut ke pembuktian atau dihentikan di tengah jalan keputusan admisal dari MK. Dan seperti semua itu. Menantinya dengan tenang ya. Ya tenang, tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah saling serang menyerang, karena proses ini sudah ditangani lembaga yang berwenang, lembaga yang konstitusional di Republik ini. Kita serahkan pada majelis untuk memutuskan. Baik, sahabat Seruya, menarik sekali ya. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut. Sejumlah ternak sapi di Kota Palopo menunjukkan gejala klinis PMK atau penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut berdasarkan laporan warga yang diterima oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Kota Palopo beberapa waktu lalu. Beberapa ternak yang berada di Kelurahan Balandai, Kecamatan Barat, tepatnya di lapangan tembak Kodim 1403 Palopo, terlihat mengeluarkan air liur secara terus-menerus. Pada ternak mengalami infeksi, susah makan dan minum, serta luka melepuh di lidah, bibir, mulut, gusi, selaput lendir pipi, langit-langit mulut, dan hidung. Untuk diketahui, PMK tidak menulari manusia sehingga daging hewan yang terjangkit PMK masih boleh dikonsumsi. Penyakit PMK menyebar melalui udara dengan radius 10 km dan menjangkit hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, hingga babi. Setelah menerima laporan dari warga, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kota Palopo, Dr. Burhanuddin Harahap, didampingi staf berkunjung untuk melihat langsung ternak yang terjangkit. Dr. Burhanuddin memberikan edukasi kepada peternak bahwa saat ini ternak yang berada di radius 10 km dari titik awal penyebaran tidak lagi dilakukan vaksinasi berdasarkan dengan SOP yang ada, karena saat ini PMK sudah menjadi endemi seperti pada tahun 2022 lalu. Burhanuddin juga mengedukasi warga bahwa PMK sangat menular
membuat kerugian material, dan mematikan saat ternak tidak bisa makan dan tidak dikandangkan. Para peternak disarankan agar mengandangkan ternaknya dan diberi atap dengan lantai harus kering agar kuku ternak tidak infeksi yang dapat memperparah tingkat penyakitnya. Sebagai langkah antisipasi, ternak yang berada dalam radius 500 meter diberikan multivitamin untuk meningkatkan imun, sehingga menambah kekebalan dan mengurangi risiko terpapar. Kejadian kasus PMK di Kota Palopo, kita sudah ada laporan dari masyarakat hari Sabtu minggu lalu sudah saya dapat laporan, dan pada saat hari Senin saya sudah kunjungan ke lapangan. Laporan dari warga itu, peternak itu di Kelurahan Balandai, lorong SMK 2, lapangan tembak punyanya Kodim Palopo. Di sekitar situ ada sekitar 30 ekor, kurang lebih 30 ekor sapi menurut pemiliknya, dan kami temukan gejala klinis yang menunjukkan PMK. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dalam sorotan berita Koran Seruya hari ini. Dan masih menarik ya, berkaitan dengan sengketa penyelenggaraan pilkada di Kota Palopo. Dan kita ingin menanyakan ini kepada Bung Sebidi, Bung Hairil Badaru, berkaitan dengan ketika sidang DKPP kemarin selesai, kemudian ada pemahaman bahwa tugas daripada anggota-anggota KPU itu selesai, dan kemudian bagaimana ketika nanti kelanjutnya di sidang MK, apakah mereka hadir atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang menarik ini, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya. Ini kan sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini, yang perlu kita menjadi penegasan bahwa yang digugat di MK ini adalah KPU sebagai penyelenggara, bukan pasangan calon. Pasangan calon di sini, di MK ini sebatas pihak terkait. Nah, KPU yang digugat, maka otomatis mereka tetap akan hadir di proses persidangan MK. Karena mereka pelaku proses bagaimana sehingga terjadi ya tahapan pencalonan sampai selesai proses pemungutan suara hingga penetapan perolehan suara terbanyak. Artinya apapun ini, karena mereka ini adalah pihak yang termohon istilahnya, maka wajib dong hadir. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Ini alurnya. Nah, memang secara kelembagaan 3 komisioner KPU ini, Kota Palopo ini sudah tidak lagi bertugas. Sudah berhenti persis atau tepat saat keputusan dibacakan di sidang kode etik DKPP. Tetapi proses MK ini mereka masih punya tanggung jawab untuk hadir sebagai pihak termohon. Nah, ini kan juga kita belum tahu bagaimana proses PAW ini. Ini kan setelah mereka dipecat. Nah, KPU RI akan memproses pergantian mereka ini. Ada tahapan-tahapan PAW. Nah, seperti kita ketahui, saya urai sedikit ini, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, bahwa seleksi KPU itu ada menyisakan 10 besar. Nah, dari 10 besar ini diambil 5. Praktis tinggal 5. Nah, 5 ini akan mengganti ketika misalnya ada komisioner yang bermasalah. Cuman dari 5 ini ada 1 orang atas nama Asbudi. Itu sudah terangkat menjadi PNS. Kemudian 2 orang itu sudah terangkat menjadi P3K. Nah, ada aturan baru. PNS tidak bisa lagi masuk komisioner, begitupun P3K. Mereka dikasih pilihan, apakah mereka mau jadi komisioner atau tetap mengabdi sebagai P3K atau ini PNS. Nah, praktis kalau misalnya katakanlah 3 orang ini
yang sudah menjadi PNS 1 orang dan Sisa 2 ini. 2 ya Iya. 2 orang sudah P3K, berarti tinggal 2. Iya. Nah, satunya itu ada lagi prosesnya. Iya. Ada yang masuk diambil lagi dari proses 20 besar. Iya, iya. Ada proses 20 Ada besar. catatan, ya. Ada cadangan yang dari 20 besar kemarin diambil 1 orang dari situ. Atau bisa saja ada kebijakan lain dari KPU RI dalam proses PAW ini. Iya. Nah, kita tunggu ini keputusannya. Nah, katakanlah misalnya proses PAW ini belum berjalan, Iya. maka otomatis ada istilahnya KPU provinsi yang mengisi sementara, biasanya seperti itu. Nah, kembali ke sidang proses MK ini, maka siapapun yang ada di KPU, apakah itu yang sudah dipecat atau PAW atau KPU RI, maka dalam konteks ini KPU yang sebagai pihak termohon wajib ikut dalam sidang Iya. MK. Kalau Iya. sidang itu pada proses admisal ini disepakati oleh majelis MK dilanjutkan Dilanjutkan ya. ke sidang pembuktian. Saya kira gamblang sekali. Iya. Jadi masyarakat tinggal tunggu saja. Tinggal tunggu. Kita tidak perlu lagi saling caci Iya. mencaci, debat mendebat. Toh? Iya. So ada istilah yang lagi viral. Iya. Ubur-ubur ikan lele, serahkan ke MK. Iya. Kan seperti itu. Ya, sahabat Suraya, ternyata memang ini pendidikan ya, pendidikan politik bagi kita semua, dan bagaimana setiap orang ketika mendapat amanah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan kita beralih ke topik yang kedua ya, Bung Heru Bendero. Ini berkaitan dengan adanya informasi yang lagi media ini mengenai pencabulan ya. Pencabulan. Nah, ini gimana sebenarnya? Ya, ini kan juga kita miris seperti yang diberitakan di website Koran Seruya itu. Iya. Ada satu siswa SMP di Kota Palopo itu mengalami tindak kekerasan seksual, minta maaf, diperkosa 8 orang Iya. dan digilir secara biadab lah, Iya. dan berpindah tempat. Nah, informasi yang kita peroleh dari Polres Palopo, dari 8 pelaku itu 4 sudah ditangkap, sisanya dalam proses pencarian. Nah, ini kan sungguh sangat miris kejadian ini, dan bukan kejadian yang pertama. Pernah juga kalau catatan Koran Seruya itu pada tahun 2024 yang lalu, sekitar bulan Maret itu ada juga kasus yang sama, korbannya juga pelajar SMP. Pelakunya juga lebih dari 1 orang. Artinya pihak-pihak terkait di sini mesti menjadikan kejadian ini sebagai satu perhatian serius. Nah, selain kasus ini juga di wilayah Luwu Raya ini juga cukup tinggi loh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ada bapak kandung memperkosa, menjadikan putri kandungnya ini sebagai pemuas seks. Terus ada bapak tiri. Terus ada juga incest dengan saudara sekandung ya. Dan kejadian-kejadian ini kan mestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Di pemerintah itu kan ada satu unit kerja yang khusus untuk memberikan memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dan perempuan. Nah, di Palopo juga ini ada lembaga pemerhati perempuan. Mestinya kan turun memberikan konseling, turun memberikan pendampingan. Dan ini yang penting, Bung Ijan, pihak kepolisian mesti berusaha menangkap pelaku lainnya yang masih buron, supaya memberikan efek jerah. Coba kita bayangkan, korban ini masih anak di bawah umur, masih pelajar yang berstatus pelajar SMP ini. Bagaimana masa depannya? Secara psikis, dan tentu ini kalau kita lihat bahwa korban ini akan mengalami trauma panjang karena mengalami kekerasan seksual yang boleh kita bilang cukup sadis. Baik, Bung Hairul Bendero. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut.
Menghadapi tahun 2025 ini, Hotel Harapan mengusung prioritas utama pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan fasilitas. Pemilik hotel Eri menyatakan pelayanan prima menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memberikan pengalaman terbaik bagi tamu. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, Hotel Harapan menawarkan diskon khusus hingga 10% bagi tamu reguler. Selain itu, kemudahan reservasi dan mendapatkan harga khusus melalui platform online travel agent turut menjadi andalan hotel ini. Kami siapkan diskon setiap tamu yang berkunjung, khususnya tamu-tamu yang sering menginap di sini. Pasti kita berikan harga khusus. Diskon itu bisa kami sampai dari 10%. Selain yang tamu walk-in, tamu yang datang langsung, itu kami juga menyiapkan penjualan kamar itu melalui online. Jadi kami menjualnya melalui OTA, online travel agent. Dari situ bisa juga mendapatkan harga-harga khusus dari buat tamu yang menginap di sini. Jadi kami memudahkan tamu untuk melakukan registrasi pada saat check-in, baik melalui langsung yaitu walk-in maupun lewat online. Hotel Harapan sendiri memiliki 32 kamar yang terbagi ke dalam beberapa tipe, mulai dari standar room hingga suite room. Harga kamar berkisar antara Rp220.000 hingga Rp495.000 per malam, dengan fasilitas lengkap sesuai tipe kamar yang dipesan pengunjung. Selain itu, hotel ini juga dilengkapi 2 ruang meeting berkapasitas hingga 200 orang, serta restoran yang menyajikan sarapan pagi bagi tamu yang berkunjung. Selain mengandalkan fasilitas dan layanan, Eri mengakui event-event besar seperti Ratona Motorsport di tahun lalu sangat membantu meningkatkan okupansi. Eri berharap pemerintah dapat terus memfasilitasi penyelenggaraan berbagai event untuk mendorong lebih banyak pengunjung ke Kota Palopo, sehingga okupansi hotel dapat terus meningkat. Itu yang paling mencolok tahun kemarin. Jadi tingkat okupansi itu luar biasa. Dan tentu kita berharap ke pemerintah kota untuk bagaimana bisa mendatangkan event di Kota Palopo. Pemerintah ini sebagai motor penggerak supaya event bisa diadakan di Kota Palopo. Yang jelas peran pemerintah di sini sangat besar untuk mendongkrak dilaksanakannya event di Kota Palopo. Sebagai salah satu daerah transit strategis di Sulawesi Selatan, Palopo memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata dan bisnis. Eri optimis bahwa kondisi perekonomian yang semakin baik akan membawa lebih banyak pengunjung ke Kota Palopo. Pada awal tahun 2025, pemilik Hotel Harapan mengakui bahwa tingkat okupansi masih rendah, terutama karena minimnya kegiatan besar di Kota Palopo. Meski demikian, pihak hotel tetap optimis dengan peluang di bulan-bulan mendatang. Memang belum banyak kegiatan, belum banyak aktivitas yang dilakukan di hotel. Jadi memang kita untuk awal-awal tahun ini sangat minim dari sisi okupansi hotel. Karena kita biasanya di semester kedua itu baru mulai banyak kegiatan, sehingga itu yang mendongkrak okupansi. Jadi belum banyak event yang dilakukan di awal-awal tahun. Bagi Anda yang hendak berkunjung ke Kota Palopo namun masih bingung untuk memilih tempat menginap, Hotel Harapan bisa menjadi pilihan. Dari Kota Palopo, jurnalis Seruya TV mengabarkan. Sahabat Koran Seruya di mana saja berada, khususnya yang berada di wilayah Luwu dan Toraja, kita kembali lagi dengan sorotan berita Koran Seruya hari ini, dan masih berkaitan dengan pencabulan ini, Bung Hairul Badrul, berkaitan dengan yang tadi Bung Sebini mengatakan bahwa marak terjadi di berbagai wilayah. Tentunya ini faktor-faktor penyebab yang perlu mendapat perhatian. Ini apa sih? Ya, ini kan sebenarnya boleh kita bilang yang harus menjawab sebenarnya ini pakar. Pakar. Ya, cuman ini kan pendapat pribadi saya sebagai jurnalis, bahwa dari serangkaian kejadian kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur itu kan kita bagi beberapa segmentasi. Ada yang terjadi karena hubungan saudara, incest.
seperti bapak kandung memperkosa atau menjadikan anaknya sebagai putrinya sebagai budak seks. Kemudian ya yang kedua itu internal pergaulan. Nah, proteksi sebenarnya terhadap kejadian-kejadian ini kan ada lembaga pendidikan itu yang formal sekolah. Terus yang paling penting itu adalah keluarga. Bagaimana keluarga memproteksi pergaulan anak-anaknya. Nah, contoh seperti ini Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya. Kalau kita punya anak putri, anak perempuan, kalau sudah jam 9 malam, masa aku tidak cari? Ya tuh, ayam saja jelang maghrib itu dia sudah cari anaknya. Nah, alangkah celakanya kalau misalnya kita punya anak perempuan jam 9 malam apalagi sampai jam 11 malam masih berkeliaran. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya. Kemudian ini kan kita juga mesti mengawasi pergaulan anak. Siapa temannya? Terus bagaimana kegiatannya? Nah, ini kan zaman era sekarang ini kan sangat maju pesat. Tanpa sekat lagi. Ya, tanpa sekat. Terus itu era teknologi, dunia itu ada di dalam genggaman kita. Nah, kalau kita tidak memberikan proteksi yang baik terhadap anak-anak kita, pendidikan agama, terus pengawasan. Nah, yang paling bagus sebenarnya itu orang tua, ibu. Ibu ini yang mesti banyak melakukan pendekatan secara persuasif ke anak-anaknya, terutama yang putri. Nah, seperti itu. Dia pasti seorang ibu itu pasti mengetahui, oh anak saya ini lagi ada masalah. Ini tuh. Terus ketika melihat misalnya siapa yang temani bergaul anaknya. Nah, ketika misalnya yang dia temani anaknya bergaul bukan satu sekolah misalnya, ya perlu dilakukan proteksi. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab sekolah juga, memberikan edukasi. Sekolah dan orang tua ya. Yang jarang dilakukan sekolah itu mungkin merasa masih tabu itu soal sex education, pendidikan seks. Nah, sebenarnya itu sudah SMP itu perlu diberikan sex education, dampak buruknya seperti itu. Nah, itu kan sekarang itu guru tidak sama dulu. Guru sekarang praktis. Begitu masuk langsung mengajar. Mestinya guru itu memberikan menyelipkan edukasi di awal pembelajaran misalnya. Di edukasi siswa misalnya bahaya narkoba, dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, efek sex education, dampak buruknya ketika misalnya pendidikan moral. Nah, ini kan tertinggal. Begitu guru masuk ke kelas langsung buka halaman 1, open your book. Langsung materi. Terus guru juga kerjakan halaman sekian dari sini. Nah, mestinya di situ ada diselipi edukasi. Sehingga siswa-siswa ini benar-benar diajar dan dididik. Nah, saya kira seperti itu. Jadi ini memang menjadi catatan dunia pendidikan ya. Bagi dengan kasus-kasus ini kita bagaimana mengeliminir agar kasus yang terjadi oleh adik kita ini jangan sampai terjadi lagi. Baik, sahabat Seruya, kita akan lanjut lagi dengan topik yang sedang menjadi sorotan Koran Seruya hari ini dengan pesan-pesan berikut. Selesai SMA, bingung mau kuliah di mana? Lagi cari kampus di Lubuk Raya yang sudah terakreditasi unggul dan punya segudang pilihan jurusan? Mau jurusan ekonomi atau akuntansi? Pasti ada. Suka dunia sains dan teknologi? Kami punya. Tertarik jurusan kesehatan, keguruan, atau agama? Jangan khawatir, semua tersedia. Bahkan kalau kamu ingin lanjut ke program Pasca Sarjana, UM Palopo solusinya. Yuk, buruan daftar di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 November 2024 sampai 4 September 2025. Pilih dari 6 jalur pendaftaran yang fleksibel.
Gratis biaya pendaftaran untuk semua jalur kecuali jalur reguler. Biaya SPP-nya bisa diangsur. Bingung soal biaya kuliah? Tenang, UM Palopo menyediakan berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa masuk hingga lulus kuliah. Masih kurang? Ada juga peluang kerja ke luar negeri. Yuk daftar sekarang, datang langsung ke alamat atau daftar online di website resmi UM Palopo. Nikmati layanan One Day Service. Universitas Muhammadiyah Palopo tumbuh mendunia. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi sorotan berita koran Seruya hari ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa cuaca di seluruh Indonesia ini, di berbagai wilayah kita dengar ada hujan dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi sorotan daripada koran Seruya hari ini. Apa yang terjadi nih sebenarnya di Palopo ini? Kita tidak bicara dalam konteks Kota Palopo. Nah, sepekan yang lalu kan BMKG sudah memberikan warning kondisi cuaca ekstrim. Nah, di beberapa daerah di Duraya sekarang ini memang intensitas curah hujan itu cukup tinggi, termasuk di Kota Palopo. Nah, ada terkait ini cuaca ekstrim, ada kejadian yang cukup mengenaskan. Longsor di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu itu menimbun mobil. Dalam pas mobil itu melintas, tertimbun dan menelan 2 korban jiwa. Kemudian ini kejadian yang terulang longsor di daerah itu, di Latimojong. Kemudian di wilayah Malangke itu tim redaksi koran Seruya juga mendapat informasi bahwa banjir sana. Ini juga menjadi langganan tetap di wilayah Malangke dan sekitarnya. Itu ketinggian air itu pada beberapa desa itu mencapai dada orang dewasa. Nah, ini juga menjadi persoalan serius ketika hujan lebat dan wilayah Malangke dan sekitarnya itu banjir. Nah, di Kota Palopo sendiri ini ya kita lihat tadi malam itu begitu hujan lebat beberapa jam, beberapa jalan di Palopo itu tergenang air. Itu dari air dari luapan drainase yang tidak normal. Dan ini juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah bahwa beberapa titik yang selama ini menjadi langganan luapan genangan air, bukan genangan air. Itu perlu dilakukan normalisasi drainasenya karena tersumbat. Toh katakanlah seperti di kawasan Jalan Rambutan, Pusat Niaga Palopo. Terus yang aneh itu juga mulai di kawasan Gor, mulai yang dari jalan apa itu. Jadi sebenarnya ini peta genangan ini sudah kelihatan. Ada. Dan ini kan lurah ini yang lebih tahu bahwa kondisi titik-titik drainase di Kota Palopo ini sudah banyak yang tidak normal, perlu dinormalkan, tumpukan sampah dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi PR bagi pemerintah Kota Palopo, melibatkan stakeholder, terutama lurah-lurah, RT RW. Di sini tugasnya RT RW ini. Yang selama ini orang bertanya apa kerjanya RT RW di Palopo. Nah, di sini nih tugasnya. Itu jangan ada penilaian bahwa RT RW itu hanya gabut. Apa kita tahu gabut? Gaji buta. Nah, RT RW mesti berperan berkoordinasi untuk bagaimana dilakukan gerakan. Ada dulu gerakan di Palopo itu, namanya Mapacing Toda. Gerakan Mapacing Toda itu adalah gerakan bagaimana melibatkan masyarakat, pemerintah, lurah, RT RW untuk melakukan gotong royong membersihkan. God dibersihkan, titik-titik rawan tersumbat sampah, dan Palopo benar-benar bersih. Nah, ini menjadi persoalan kalau tidak dilakukan normalisasi drainase, akan terjadi genangan-genangan ketika hujan. Karena warning BMKG ini masih tinggi intensitas hujan beberapa hari ke depan. Tapi kan Bung Heru kan bicara soal tadi peta-peta itu sebenarnya sudah di tangannya
RT RW ini ya. Ya, kalau tadi pasti nih yang namanya RT RW itu adalah pemerintah tingkat bawah, dia pasti tahu kondisi wilayahnya. Ya. Bahwa drainase di jalan ini tersumbat. Drainase di kawasan itu penuh dengan sampah. Di luar ini kondisi ini sebenarnya BPBD Kota Palopo, Badan Penanggulangan Bencana Alam itu sebenarnya sudah memiliki peta Ya. titik rawan bencana alam. Katakanlah misalnya banjir. Ya. Titiknya itu dari data BPBD Kota Palopo itu sepanjang bantaran Sungai Latupa yang membelah Kota Palopo sampai di wilayah hilir. Kemudian juga titik rawan banjir itu juga di wilayah Teluanua yang ada sungainya situ. Itu juga rawan. Nah, kemudian untuk titik rawan Puting Beliung itu juga ada datanya wilayah pesisir yang seperti daerah-daerah Wara Timur yang berbatasan langsung dengan laut itu. Ya. Nah, begitupun titik rawan longsor ada petanya semua. Jadi sebenarnya Bung Herul Darwin ingin mengatakan bahwa pihak terkait yang punya pasukan gerak cepat ini harusnya cepat tanggap itu gimana ini? Dan ya namanya ini kan stakeholder terkait ini kan mesti melakukan berbagai upaya. Dan kita apresiasi BPBD Kota Palopo. Tanggap cepat, turun ketika terjadi bencana alam bersama dengan petugas damkar, melibatkan stakeholder terkait. Nah, misalnya terjadi pohon tumbang. Beberapa saat setelah pohon tumbang sudah ada tim dari BPBD melakukan evakuasi. Begitupun ketika terjadi banjir, mereka juga turun walaupun hujan lebat. Kita salut, kita apresiasi seperti itu. Dan ini juga tidak hanya dari BPBD, pasukan-pasukan damkar juga ada di damkar Kota Palopo ini juga kan ada namanya tim rescue. Nah, begitu terjadi bencana, banjir kah, longsor kah, mereka turun membantu BPBD. Dan kita salut juga kolaborasi TNI Polri. Begitu juga terjadi bencana mereka turun. Nah, inilah yang dilakukan semua pihak ketika bencana itu terjadi, turun semua. Tetapi kan perlu ada antisipasi. Tahu misalnya, ya itu tadi begitu kita lihat banyak sampah bersihkan, begitu hujan lebat, ya antisipasi. Misalnya menghindar. Tuh, jangan sampai datang baru kita mau lari. Saya kira seperti itu, Bung Jan. Iya, baik sahabat Seruya, itulah tadi berkaitan bagaimana sebenarnya keterlibatan semua pihak ya dalam menyikapi cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah Luwu, khususnya di Kota Palopo. Dan kita berharap apa yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di Kota Palopo berkaitan dengan masalah alam. Dan sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan yang akan lewat. Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo pada sore hari mengakibatkan beberapa ruas jalan terendam banjir. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan sistem drainase tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap ke permukaan jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik seperti Jalan Andi Jema, Jalan Ahmad Rasak, Jalan Belimbing, dan kawasan sekitar Pasar Sentral Palopo mengalami genangan air dengan ketinggian yang bervariasi. Kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan kendaraan bermotor, terutama roda 2 kesulitan melintas karena adanya lubang yang tertutup genangan air. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa luapan air dari drainase kerap kali terjadi setiap kali hujan deras turun dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah setempat diminta segera mengambil langkah untuk memperbaiki sistem drainase agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir akibat kondisi hujan di Kota Palopo yang tidak menentu, serta menghindari daerah rawan genangan. Hingga berita ini rilis, hujan mulai mereda namun genangan air masih tampak di beberapa lokasi. Warga diimbau untuk berhati-hati dalam berkendara dan tetap mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang.
Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya sahabat Seruya, kita kembali lagi dalam sorotan berita koran Seruya hari ini. Kita akan melihat dan menyimak berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu dengan perkembangan pendidikan tinggi di Kota Palopo. Ini bagaimana nih? Ya, Palopo ini yang berjarak 360 km dari Makassar, itu memiliki perguruan tinggi yang banyak bila dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Parepare. Nah, kalau tidak salah catatan koran Seruya itu ada sekitar 18 perguruan tinggi. Dan yang luar biasanya, dari banyaknya perguruan tinggi ini ada 2 perguruan tinggi yang sudah membuka fakultas kedokteran. Ya. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Kota kecil, Kota Palopo seperti ini ada 2 universitas yang sudah memiliki fakultas kedokteran. Nah, sahabat koran Seruya, Seruya TV, netizen dimanapun berada, salah satu universitas yang membuka fakultas kedokteran itu adalah KJP, Kurnia Jaya Persada. Nah, kita juga ucapkan selamat kepada KJP, karena pertengahan Januari lalu naik kelas. Dari institut menjadi universitas. Nah, KJP sekarang itu sudah menjadi universitas dengan nama UK KJP, Universitas Kurnia Jaya Persada. Nah, peningkatan status KJP ini menjadi universitas ini dibarengi dengan penambahan 3 program studi baru. Dan 3 program studi baru ini sudah menerima mahasiswa baru. Untuk tahun akademik 2005-2006. Apa ketiga program studi tersebut? Pertama itu teknik sipil. Kedua ilmu hukum. Dan yang ketiga PGSD. Nah, adik-adik dimanapun berada, siapapun yang mau kuliah, ingin lanjut ke teknik sipil, mau menjadi sarjana hukum, mau menjadi guru SD, UKB KJP sudah menerima 3 program studi ini di luar program studi yang lainnya. Dan informasi sekitar 3 hari lalu saya diskusi banyak dengan pembina yayasan KJP, Ibu Dr. Nurheni. Beliau menyampaikan bahwa target ini setelah kita jadi universitas, kemudian dikasih 3 program studi baru, targetnya tahun ini akan menambah 1 fakultas, yaitu fakultas teknik. Dengan ketentuan, dia harus menambah 1 program studi, yaitu teknik pertambangan. Nah, untuk membentuk sebenarnya sebuah fakultas itu, mesti 2 program studi. Nah, dengan adanya program studi teknik sipil, dan mereka pengelola UKB KJP ini berusaha tahun ini membuka teknik pertambangan, sehingga UKB KJP memiliki 1 fakultas baru, yaitu fakultas teknik. Program studi teknik sipil dan teknik pertambangan. Dan Palopo ini kan terkenal dengan kota perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Dan ini menjadi catatan kita, kita semua ya, Bung Hairul, bahwa saat ini arah kiblat pendidikan tidak lagi ke Makassar. Iya, benar. Nah, sebenarnya keuntungan apa yang bisa diraih bagi mereka yang di daerah Luwu ini ketika memilih untuk di KJP? Banyak sekali sebenarnya multiplayer efeknya terhadap banyaknya lembaga pendidikan, kampus-kampus di Kota Palopo. Palopo sekarang ini kan sudah menjadi kota tujuan pendidikan. Bukan lagi anak-anak yang ada di Kota Palopo yang kuliah, tetapi dari luar. Bahkan di UKB KJP itu ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Ini ketika Kota Palopo itu menjadi tujuan pendidikan orang dari luar, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian. Pertama misalnya rumah kos, pasti
Mahasiswa baru yang datang itu kan butuh tempat tinggal yang nyaman. Kemudian kan tentu sekitar setiap tahun ajaran baru atau tahun akademik itu, data yang kami peroleh di tim redaksi Koran Suruya, mahasiswa baru yang dari luar itu di atas angka 5.000, bahkan lebih. Bayangkan nih, Kota Palopo ini ada penduduk baru yang masuk setiap tahun. Apa dari calon-calon mahasiswa yang mahasiswa baru yang menjadi warga Kota Palopo itu tentu akan menumbuh kembangkan perekonomian. Sektor perekonomian ikut bertumbuh, terutama rumah-rumah kos, terus UKM-UKM lain seperti rumah makan dan lain-lain. Tentu saja juga mesti ya pemerintah Kota Palopo ini dengan Palopo sudah menjadi kota tujuan pendidikan perlu mempersiapkan, disiapkan semacam piranti-pirantinya, taman-taman mesti dilengkapi dengan wifi. Terus fasilitas-fasilitas publik lainnya, bagaimana kehadiran universitas yang bertumbuh kembang cukup baik itu ada program pemerintah juga untuk ikut berkolaborasi. Nah, kita kembali ke UKB KJP Universitas Kurniajaya Persada. Nah, kita himbau kepada adik-adik yang mau lanjut kuliah, kalau hanya untuk menjadi mahasiswa kedokteran, nggak usah mikir ke luar daerah. Ada istilah baru sekarang, ubur-ubur ikan lele, mau kuliah di UKB KJP mikir lele. Nah, seperti itu. Saya kira kalau hanya sekedar mau kuliah dengan hukum, ya ada UKB KJP, PGSD ada, dan banyak program studi lainnya yang bisa menjadi pilihan kita. Baik, Bung Haro, kalau bicara soal lembaga pendidikan tinggi kan ya ada hubungannya dengan akreditasi. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kalau kita catatan Koran Suruya juga ini rata-rata perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo ini bagus-bagus akreditasinya. Tidak mungkin lah misalnya UKB KJP Kurniajaya Persada ini naik kelas menjadi universitas, dari institut menjadi universitas kalau akreditasinya tidak bagus. Dari gambaran ini bahwa memang pengelola UKB KJP rata-rata akreditasinya B, bahkan B. Dan itu di atas itu Badan Akreditasi Nasional yang sudah menilai turun. Surveillance setiap ada masanya itu. Dan kita harus apresiasi juga Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya bahwa di tangan Ibu Dr. Nurheni yang seorang perempuan yang malang melintang merintis dari nol, benar ini KJP saat ini sebagai pembina yayasan, dia mampu menumbuhkan ini, memajukan ini KJP sebagai salah satu universitas terbaik dan terbesar di Kota Palopo. Dan ini yang menarik karena pengelolanya ini adalah perempuan. Ketua yayasannya itu Dr. Indah Mustikasari, perempuan. Rektornya Prof. Rosdiana Junaid, perempuan. Pembina yayasannya juga perempuan, Ibu Dr. Nurheni. Ini menunjukkan perempuan bisa. Ya, perempuan juga bisa. Ya, dan ini kita sangat berterima kasih sekali dengan tadi Ibu Nurheni yang sudah mengembangkan dunia pendidikan karena membantu perekonomian masyarakat dan juga masyarakat pemerintah ya dalam pajak dan sebagainya. Ini kehadiran universitas ini di Kota Palopo termasuk UKB KJP. Itu kan kampusnya ada dua, ada di depan Taman Pahlawan. Kemudian kampusnya juga ada di daerah Songka ke sana. Kehadiran kampus UKB KJP di wilayah sana itu ikut mendorong bertumbuhnya usaha-usaha lain. Ya tadi salah satunya rumah kos. Saya melihat memang banyak sekali. Masyarakat situ menangkap peluang. Wih, ini ada kampus baru. Bagaimana kita buka kosan? Nah, mahasiswa situ kan mencari tempat tinggal yang dekat dari kampusnya. Lebih irit, tidak lagi butuh uang ojek, hemat transportasi. Dan kehadirannya itu ikut menumbuh kembangkan usaha-usaha yang lain seperti rumah makan, rumah kos, pokoknya banyak lah. Ya, baik. Ya, sahabat Suruya,
Tak terasa kita sudah berada di ujung pertemuan dan mudah-mudahan apa yang menjadi sorotan berita Koran Suraya ini dapat menambah informasi kita semua. Dan saya Yan Bekti dan Bung CBD, Airul Bidon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.